Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, tanggal merah ya hari ini ya, Maulid Nabi, tapi dimundurin satu hari ya kalau jadwal pemerintah ya. Masuknya 12 Rabiul Awal, masuknya malam Selasa ya, alhamdulillah kita di bulannya yang mulia ini ya, di mana Rasulullah diutus, tentu dengan membawa Al-Quran ya. Jadi hari ini kita akan uji coba bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan dinamika kehidupan dengan berdasarkan panduan Al-Quran. Jika ada pertanyaannya, ya. Jika tidak ada daftar list, tapi kita akan jawab secara ringkas saja begitu ya. Jadi memang tidak ada tema kajian khusus karena ingin ada ruangan untuk lebih banyak ngobrol lah, diskusi gitu. Baik, namun akan ada pengantar nanti. Baik, sahabat sekalian, kita coba lirik, hanya ada 3 ayat ya, dan ini bersambung ya di Quran surat An-Nisa 58 sampai dengan 60 sebagai pembuka diskusi hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu dengannya atau keadilan itu sebaik-baik nikmat atau pengajaran. Sesungguhnya Allah adalah Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Jadi ini kita lihat ya di Quran surat An-Nisa ayat 58 bahwa dari kalimat di atas definisi keadilan itu adalah menyampaikan amanat kepada ahlinya gitu, pada ahlinya ya. Jadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya gitu. Makanya adil bukan artinya sama rata ya dalam Islam itu. Adil itu sangat sulit sekali gitu ya, kecuali Allah ajari gitu. Jadi misalkan contoh kalau orang tua punya anak 3 misalkan ya, maka berlaku adil adalah bukan berarti membagi waktu sama di antara ketiga anak, disesuaikan dengan kebutuhan si anak kan. Jadi antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga karakternya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, bahkan kadang-kadang perhatiannya itu berbeda-beda ya, waktu kebutuhannya. Jadi bisa jadi dalam 3 anak itu masing-masing mengalami fase kehidupan yang berbeda, ada waktu-waktu di mana konsentrasinya lebih kepada anak kedua. Atau dalam waktu tertentu konsentrasinya kepada anak yang ketiga gitu. Nah, kalau itu dilakukan dengan tepat, meskipun dia tidak sama pembagian waktunya, tidak ada yang jadi problem gitu. Jadi adil itu bukan berarti kemudian terlalu fokus kepada satu hingga membuat yang lain itu dibuat terkatung-katung, tidak diperhatikan. Tapi semua tetap diperhatikan, tapi dengan sebuah level intensitas sesuai kebutuhan gitu. Jadi bayangin ya, adil itu kan begitu ya. Kapan memfasilitasi anak, kapan tidak memfasilitasi anak. Misalkan contoh, ya kan? Kapan mengikuti keinginannya, maka kapan melarang dia gitu. Nggak boleh dilarang terus gitu, tapi nggak boleh diikuti terus. Bayangkan ya, dalam semua problem kehidupan manusia, keadilan ini akan digunakan ya dalam semua situasi. Kapan harus marah? Ya. Kapan tidak boleh marah? Kalau marah, berapa banyak marahnya gitu kan ya. Itu semua porsi-porsi keadilan. Untuk kasus yang berbeda, intensitas marahnya berbeda gitu. Bukan berarti marah nggak boleh, tapi marah harus pada tempatnya dan sesuai kadarnya gitu.
Jadi bayangin agama itu adalah mengajarkan keadilan. Nah, andaikan saja manusia itu mampu ya berlaku adil dalam setiap keadaan, maka akan diberikan sebaik-baik nikmat atau pengajaran. Sebuah problem yang pelik, yang sulit, kemudian dihadapi dengan keadilan. Nah, keadilan itu butuh takwa ya, agar diajari. Jadi keadilan itu tidak mudah. Keadilannya sesuai dengan pengajaran Allah soalnya gitu. Kalau keadilan manusia seringkali belum tentu tepat gitu. Misalkan contoh kita diuji dalam hukum-hukum di Al-Quran, di mana logika kita mengatakan kenapa Allah baginya gitu ya, kok nggak adil ya. Ya kan, hak antara laki-laki dan perempuan berbeda, hak dalam pembagian waris berbeda, semua Allah yang menentukan gitu. Nah, kalau kita tidak memahami, kalau kita hanya mendekati dari logika atau apalagi hawa nafsu, kita akan mengatakan, kenapa ya Allah tuh nggak adil ya, ngebaginya kok begitu gitu. Nah, tapi ketika kita belajar untuk tadi tadabur ya, merenungi kenapa Allah ngaturnya begitu, baru kita mulai melihat bahwa itu adalah seadil-adilnya pengaturan gitu. Kalau kita melakukan hal itu, akan hadir nikmat yang banyak gitu. Jadi semua problem kehidupan kita yang sulit ketika kita menggunakan prinsip Al-Quran, itu hasil akhirnya itu akan baik gitu. Bahkan banyak orang yang mungkin tadi memusuhi kita, nah berlaku adil terhadap orang-orang yang tadi ya memusuhi kita, itu juga ada kaidahnya gitu. Hingga akhirnya mungkin orang-orang yang tadi mungkin tidak menyukai atau kemudian melakukan sebuah, ya itu tadi ya, entah penyerangan, entah sebuah pandangan yang buruk terhadap kita, mereka akan kaget sendiri, kok orang itu nyikapinya bagus ya gitu, sampai akhirnya mereka berusaha untuk melihat situasi dengan lebih dalam, berusaha mengenali kita, sampai akhirnya bahkan bisa jadi sahabat gitu kan ya. Dan tidak jarang itu terjadi ketika seseorang yang katakan misalkan hari ini ikut sama-sama mengaji, mengatakan dulu saya sebel sama kamu misalkan ya. Tapi kemudian entah gimana hatinya Allah rubah gitu ya. Karena orang-orang beriman kan meskipun secara punya karakter yang berbeda-beda, hatinya akan Allah lembutkan gitu sesama orang beriman gitu. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Jadi di antara orang beriman itu seharusnya kalau benar keimanannya tidak akan ada perseteruan lah gitu ya, kebencian gitu. Mereka akan dilembutkan hatinya satu dan lain, dan akan tahu kenapa orang itu berbeda dengan kita. Karena pengalaman hidupnya, karunia yang Allah kasih, kemampuannya semua berbeda, dan dia juga punya peran khusus yang Allah desain buat dia gitu kan ya. Sehingga semua adalah bagian dari rahmat Allah perbedaan itu gitu. Tapi kalau seandainya tidak takwa, maka perbedaan itu menjadi sumber perpecahan gitu. Karena kenapa perbedaan menjadi sumber perpecahan? Karena setiap orang bersikukuh dengan pendapatnya dan merasa dirinya yang paling benar gitu kan. Nah itu contoh. Jadi ini hanya contoh bahwa bagaimana keadilan itu nggak mudah ya. Jadi definisi keadilan adalah menyampaikan amanat kepada ahlinya. Contoh, kalau ada orang yang sulit ya, kemudian datang kepada kita, anggaplah berkeluh kesah tentang kehidupannya. Adil adalah yang pertama kali adalah kita menenangkan dia, kita memberikan kepada dia nasihat dulu, kita bantu membaca situasinya, kemudian kita sampaikan ya apa yang terjadi kepada dia, kemudian hendaklah dia itu tenang gitu kan ya, karena semua itu sudah Allah kadar, tidak ada ujian yang melebihi batas seseorang gitu kan. Nah tapi ketika itu pertama kali datang, adil adalah dengan kita menenangkan dulu. Nah kemudian orang itu datang lagi dengan problemnya ya. Nah kemarin sudah disampaikan disuruh tenang, ini masih belum bisa bersabar. Mungkin kita nyampaikannya beda lagi nasihatnya kan, gitu. Kita akan menyampaikan, jadi cara motivasinya dalam setiap
tahap yang berbeda, itu akan berbeda keadilannya. Sampai misalkan orang itu berlaku lemah, sudah diberitahu, sudah dimotivasi, tetap dia tidak bisa keluar dari sebuah mindset ya, yang tadi ya, yang penuh dengan keluh kesah. Bisa jadi kita agak keras gitu kan. Gitu. Kita menegur dia agak keras, menyuruh dia untuk bersyukur dulu dengan keadaan dia. Jangan selalu ngeluh. Ya, jangan selalu mengeluh. Lihat orang lain yang lebih susah, masalah kamu itu nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Kamu mau kalau masalah kamu diselesaikan oleh Allah, tapi ujian orang itu dikasih ke kamu. Nah, di sana dia tersadarkan, astagfirullah, ya ternyata saya selama ini merasa yang paling susah hidupnya, ternyata begitu saya lihat banyak orang yang diuji dengan hal yang lebih berat gitu kan. Nah, jadi bayangkan untuk memberi nasihat aja nggak sama kan kepada orang yang sama, dalam kesempatan yang berbeda, beda nasihatnya gitu. Jadi tadi menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima gitu. Jadi disesuaikan dengan kesiapan dia untuk menerima sebuah nasihat atau bahkan sebuah pertolongan dalam bentuk selain nasihat ya. Jadi bisa jadi ketika orang sedang timpa oleh sebuah kesulitan. Nah, di benak orang itu mungkin kalau dibantu secara finansial, dia merasa itu yang paling dia butuhkan. Padahal kita melihat bahwa keadaan finansial dia hari ini disempitkan itu karena ada salah pola. Sehingga ketika kita bersikap tidak tega, ya karena mungkin sayang gitu kan ya, kita bantu dia terus secara finansial. Alih-alih membuat lebih baik, malah membuat dia lebih rusak gitu kan. Akhirnya semakin hari semakin menggantungkan kepada makhluk gitu. Nah itu contoh ya. Jadi ngasih orang, bantu orang, menyampaikan infak itu tidak mudah gitu. Harus adil gitu kan ya. Baik bentuknya tadi nasihat, mau itu harta, mau itu tenaga dalam bentuk bantuan gitu ya. Itu harus disesuaikan karena bantuan di saat yang salah atau dalam kondisi yang salah itu belum tentu baik bagi orang itu. Karena manusia kan ya walau bagaimanapun harus semakin kokoh ya. Jadi bagaimana kita membantu kokoh seseorang agar bertahap itu bisa mengandalkan Allah saja ya, dan gagah menghadapi semua gelar kehidupan karena sudah ada ilmunya ya, sudah ada pengetahuannya. Mau merasa berat di dunia ini nggak ada apa-apanya lah dibanding di akhirat kan. Dan semua yang ada di dunia itu Allah yang ngatur gitu kan. Kan biasanya orang merasa di dunianya kecewa, gagal karena dia lupa bahwa hidup itu panjang gitu. Dunia ini yang paling pendeknya gitu. Jadi yang harus kita upayakan adalah justru bukan hanya dunia, tapi setelah dari dunia ini itu yang lebih penting kehidupannya kan. Nah, kadang-kadang orang butuh diingatkan seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan keadilan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, maka sampaikan dengan keadilan. Dan keadilan itu adalah sesuai dengan yang Allah ajarkan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, kawan-kawan punya macam-macam problem dalam kehidupannya. Dan saya tidak akan menjawab satu persatu secara detail, tapi memberikan kaidah Al-Qur'annya kan, gitu. Saking banyaknya bentuk problemnya, turunan problemnya, kawan-kawan harus berjuang untuk menerapkan kaidah yang diperoleh dari kajian agar bisa diterapkan dalam kasusnya masing-masing, gitu. Tapi kalau seandainya itu tadi ya, kalau seandainya satu-satu saya harus jawab secara detail, saya akan berlaku tidak adil. Kenapa? Karena kompleksitas atau dinamika dalam problem itu yang lebih tahu kan sahabat-sahabat. Kecuali saya dikasih tahu detail ya dari awal sampai akhir dengan semua latar belakangnya dan nggak ada waktunya juga gitu kan. Allah yang lebih tahu semua problem kita dengan satu kaidah dari kitabullah, kita memohon ke Allah juga jawabannya gitu kan. Dengan menggunakan ayat-ayatnya. Itu contoh seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut. Yang kedua, di ayat selanjutnya ya, ayat 59 dari Quran Surat An-Nisa.
wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemikul urusan di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu ya atau apapun, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu lebih baik dan sebaik-baik pengembalian atau kesudahan, takwil. Ya. Jadi menarik nih kalimat ini. Kalau bagian atasnya, taatlah kepada Allah, dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ya, pemikul urusan. Jadi pemikul urusan itu tidak hanya, ya kalau konteks ini umaro ya, umaro itu pemerintah ya. Jadi siapa yang diberikan kekuasaan untuk memerintah masyarakat, maka dia dituruti karena yang dia lakukan itu demi kebaikan kan, agar satu dan lain tidak saling mengambil hak orang lain dengan batil gitu. Jadi pemerintah yang adil memastikan bahwa semua hal itu dilakukan dengan adil ya. Jadi dia ada aparatnya, ada perangkat hukumnya, menindak bagi orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain gitu. Jadi menegakkan sebuah masyarakat yang masyarakat itu kemudian satu dan lain saling beradab dan beretika dan adil lah gitu ya, tidak mencederai hak yang lain gitu. Jadi ketertiban umum seperti itu ya. Tapi pemikul urusan itu juga berlaku untuk setiap orang di bidangnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya problem dengan kesehatan, maka kita pergi ke pemikul urusannya ya pastinya bukan ke pemerintah. Ya, bukan ke orang yang kemudian ke gubernur, ke bupati gitu kan, bukan. Kita ke dokter kan. Ya, kalau seandainya kita mau bangun rumah, pemikul urusannya ya adalah seorang arsitek barangkali ya, yang mengerti tentang ilmu tentang rancang bangun gitu ya. Nah, jadi pemikul urusan itu adalah setiap orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memikul sebuah urusan agar dunia ini bisa berlangsung dengan semua derajat yang berbeda-beda itu ya. Nah, tapi yang menarik, yang di atas kalimatnya adalah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang di bawah, kalau berbeda pendapat tentang apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Nggak ada ulil amrinya gitu. Jadi ini maknanya begini. Kita mengikuti ulil amri, para pemikul urusan, orang-orang yang expert, yang ahli dalam bidangnya, ya, selama itu tidak menyalahi aturan Allah ya, yang disampaikan melalui Rasul-Nya gitu. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, maka yang kita lihat adalah yang tadi, yang Allah dan Rasul-Nya sudah tetapkan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita berbeda pendapat dengan seseorang, nah maka kita harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama ya harus kembali takwa kan. Itu adil tuh, itu takwa tuh ya. Jadi kita disuruh mengikuti para ahli tadi ya, tanpa menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau misalkan ada tadi terkait kesehatan gitu kan, kita datang ya, kemudian dikatakan bahwa teknologi yang hari ini paling bagus untuk mengatasi sebuah penyakit adalah A, yang A itu mengandung unsur yang Allah dan Rasul-Nya haramkan gitu. Maka kalau kita kembali untuk melihat panduannya, itu ada yang berbeda gitu kan. Maka kita tidak mengambil jalan itu. Nah itu sebenarnya tawakal pada Allah ya. Justru dengan tidak mengambil jalan itu dan mencari jalan lain sambil bertawakal pada Allah, justru ada kesembuhan di sana gitu. Ulil amri itu dituruti ya. Tapi ketika tadi ada perbedaan pendapat, maka kembalikan pada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini peliknya begini misalkan. Dalam sebuah negara atau pemerintahan gitu ya. Ketika ulil amrinya berlaku tidak lurus ya, banyak ketidakadilan,
Maka kita akan lihat di Al-Qur'annya bahwa sebenarnya cara untuk menghadapi hal itu adalah dengan membangun ketakwaan ke Allah gitu. Bukan dengan kudeta atau melawan pemerintahan yang zalim. Tapi memberi nasihat gitu, memberi solusi gitu kan. Jadi artinya bukan berarti kita boleh merubah begitu saja, nggak boleh. Karena itu sesuai dengan Al-Qur'annya begitu gitu. Bahkan ketika kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang akan membebaskan, mengganti dengan mekanismenya gitu. Nah, itu contoh hal seperti itu ya. Tapi kan orang berpikir, ya kalau tidak yakin, tidak beriman, ya gimana kita doa saja, tapi kemudian keadaan tidak pernah berubah, gitu kan ya. Sehingga kita harus melakukan sesuatu. Kita harus turun juga nih untuk merubah gitu kan ya. Dan baik itu dengan kekerasan pun sekalipun gitu. Ya tapi hal itu bisa dilakukan dengan setting, tergantung setting dan situasinya gitu. Karena di Al-Qur'an pun sama, ada waktunya ketika disuruh berperang, ada waktunya disuruh untuk tadi tawakal saja, sabar saja gitu kan. Jadi kadang-kadang orang bingung nih Al-Qur'an ini kapan harus perang, kapan harus sabar gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ketika kita disuruh sabar, kita mentalitasnya perang salah. Ya. Ketika kita disuruh perang, ya tadi mentalitasnya sabar salah. Atau kita disuruh sabar tapi mentalitas kita perang. Nah itu kan sulitnya kan. Nah kita harus kembalikan ke Allah dalam situasi yang kita hadapi hari ini. Mana yang paling sesuai dengan petunjuk Allah gitu. Nah, itu sulitnya gitu. Karena beda latar belakang, beda kondisi, beda situasi hari ini, beda penyikapannya meskipun prinsipnya adalah sama-sama adil. Gitu kan ya. Nah, hal-hal itu yang kebayang kalau kita tidak takwa dan diajari oleh Allah, pasti akan pusing. Dan kalau nggak berhasil takwa, maka tidak ada jalan keluar dari arah yang tak terduganya, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalkan tadi kita mengikuti itu, maka ini yang lebih baik untuk takwil ya, pengembalian. Sebaik-baik pengembalian adalah kepada Allah. Kita sudah assess situasinya, kemudian kita cari panduan ayatnya, kita masih bingung, kita munajat, kita mohon ke Allah agar diilhami dengan pola bergerak yang paling sesuai dengan situasi hari ini. Kita ikuti itu. Apapun yang terjadi, sudah serahkan aja ke Allah gitu. Tiba-tiba banyak hasil yang di luar dugaan gitu. Kok urusannya jadi mudah dihadapinya. Tapi jarang yang berani masuk seperti itu gitu. Karena kejegal oleh logikanya sendiri di tengah jalan kan. Itu contoh gitu. Jadi memang butuh keyakinan dan keberanian untuk melangkah berpegangan kepada Allah yang gaib ya. Karena kita biasa berpegangan pada kebendaan sih ya. Baik, yang terakhir, jadi ini terkait berserah diri secara kafah ya, hingga tidak menserikatkan lagi Allah gitu ya. Jadi ini masih lanjutannya. Jadi tadi dari 58, 59, 60 nanti silakan dilihat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Ya Al-Quran ya, dan kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Ketika Al-Quran belum ada. Mereka masih menginginkan berhakim kepada Togut. Ya. Padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya, berhakim kepada Togut itu ya. Dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya gitu. Shadaqallahul azim. Ya, jadi kita lihat bahwa tadi dalam prakteknya ketika kita punya problem, misalkan tadi kekhawatiran tentang besok ya, tentang hari depan, kita banyak keperluan, kebutuhan, tapi rezeki yang ada hari ini tuh terbatas gitu. Nah itu seperti apa gitu cara untuk menyikapinya kan? Sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan Togut. Ya, kalau kita mengatakan misalkan, wah kalau kayak gini caranya saya harus siap-siap nih.
coba kontak-kontak untuk backup siapa ya saudara yang bisa dimintain tolong nanti kalau seandainya besok ada kebutuhan mendadak. Itu sesuai Togut atau sesuai Al-Quran gitu. Itu kan hal yang biasa di kita ya. Tapi itu secara esensi, secara akidah, itu sangat berbahaya gitu. Karena kita lebih bergantung kepada bantuan makhluk ya, mau itu saudara sendiri gitu kan. Meskipun ujungnya bantuannya lewat saudara atau lewat manusia, tapi adabnya nggak boleh begitu. Karena kalau enggak nanti ya Allah kan pencemburu ya masalahnya. Ya, pencemburu gitu. Nah jadi meskipun tadi akhirnya lewat manusia, tapi ada ruang ketika kita munajat ke Allah, ya Allah beri hamba jalan keluar, ya kan, beri hamba rizki gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan hari ini gitu kan ya. Nah, berikan hamba kemudahan untuk bertawakal dan berikhtiar sesuai yang kau ridho misalkan. Nah setelah itu dia kontak lah ke saudaranya, ke apa gitu kan. Tapi karena udah ke Allah dulu, permisi lah gitu ya. Permisi ke Allah, dia mau ngecek ya, apakah bantuannya Allah taruh di tadi di tangan saudaranya atau enggak. Ketika dia tanya, katakan nyampaikan kondisinya gitu. Sesuai kebutuhan aja penyampaiannya, nggak perlu curhat kan udah curhatnya ke Allah gitu. Sampaikan kebutuhannya, terus saudaranya mengatakan maaf saya nggak bisa bantu. Dia ingat lagi, kan saya mintanya ke Allah. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah pusing deh, insya Allah saya pasti ada jalan lain lah gitu ya. Nah kemudian dia masuk lagi ke ikhtiar berikutnya gitu. Tapi terus bawa Allah sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika dia uji coba jalan, dia bolak-balik itu melirik ke Allah, ya Allah bener nggak yang ini gitu. Kalau enggak, ya udah pindah lagi gitu. Nah mentalitas seperti itu yang harus dibawa gitu. Nah itu berserah diri secara kafah ya, hingga tidak menserikatkan Allah meskipun dalam gerakannya itu mungkin hampir mirip dengan orang lain, tapi dengan batasan-batasan yang diperkenankan oleh syariat gitu. Begitu teman-teman, jadi ini sebagai materi pengantar saja untuk bicara tadi ya, judulnya adalah konsultasi tanya jawab dalam aplikasi ya, menggunakan Al-Quran gitu. Jadi ya tentu mungkin kita akan secara ringkas ya dengan bahasa kita, kira-kira ada pertanyaan apa kita jawab, mana yang sesuai dengan panduan Al-Quran, dan apakah ayatnya yang mana begitu kan ya. Mangga, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai prolog ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi ini pertanyaannya menyangkut terkait dengan dinamika di rumah tangga nih kelihatannya. Jadi memang menerapkan urusan keadilan itu tidak pernah mudah di rumah tangga khususnya ya. Ya kita lihat tadi misalkan gini, dalam di Al-Quran ya, di Al-Quran. Saya nggak akan tanya terkait latar belakang ya, kenapa kemudian situasinya bisa berkembang seperti itu. Karena kalau pada umumnya ya orang baik-baik aja ketika awal menikah ya, atau ketika awal menikah ada setting tertentu yang misalkan dijodohkan, kemudian dia menikah bukan dengan orang yang kemudian pilihannya misalkan ya, itu macam-macam lah gitu. Tapi ini saya berasumsi bahwa tadi pada umumnya setiap pernikahan itu dimulai fine-fine aja ketika awal kan, ketika awal. Tapi seiring dengan berjalan waktu ya, ya tentu manusia namanya ya, baik suami mau istri dua-duanya berubah gitu, kan hatinya masing-masing ya. Nah tadi kembali bisa jadi ketika menikah masih dalam pola pikir yang sama gitu. Tapi seiring dengan usia pernikahan, yang satu punya kecenderungan ke agama, yang satu enggak misalnya gitu ya.
Nah, maka lama-kelamaan akan mandul. Istilahnya itu jadi komunikasinya makin tidak nyambung gitu. Nah, di sana kemudian mulai banyak ya perbedaan pendapat gitu ya, dan standar gitu kan. Nah, tentu tidak akan nyaman hidup dengan orang yang tidak satu visi ya, tidak satu arah begitu kan ya. Tapi ya realitanya begitu. Kita sering menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga di Al-Qur'an banyak kisah di sana terkait dengan misalkan para perempuan yang beriman, yang soleh, yang di bawah pemerintahan suami-suami yang zolim lah katakan. Termasuk diantaranya istrinya Fir'aun misalkan ya. Jadi hidup di bawah pemerintahan seorang Fir'aun gitu kan. Tapi tetap apa namanya dijadikan contoh sebagai akhwat yang beriman gitu. Jadi sebenarnya urusan keimanan itu mau kita di bawah pemerintahan orang yang beriman atau tidak pun itu tidak berpengaruh seharusnya gitu. Karena ada contohnya di Al-Qur'an gitu kan ya. Nah, kalau seandainya kita adalah wanita yang beriman, yang dekat dengan Allah, ketika kita merasa dizolimi oleh pasangan, berarti kita bisa berdoa. Itu senjata yang paling ampuhnya lah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah untuk diperbaiki keadaan kita, kita pun harus menyerahkan kepada Allah mekanismenya, gitu kan ya. Nah, kemungkinannya itu macam-macam kan. Seumur hidup dia akan menikah dengan pria itu, ya, di bawah pemerintahan yang zolim, tapi dia bisa tetap mempertahankan keimanannya, ya. Sehingga ini menjadi wanita yang diuji dengan sangat berat tapi berhasil gitu. Tentu kedudukannya di mata Allah akan berbeda ya. Ya kalau tadi wanita di bawah pemerintahan rumah tangga suami yang beriman juga, yang takwa juga, ya wajarlah dua-duanya kemudian kemudian sama gitu ya, sama-sama beriman karena kan lingkungan di rumah tangganya seperti itu. Tapi kalau ada yang tadi di bawah rumah tangga yang sang imamnya itu tidak adil ya, banyak zolimnya, tapi wanitanya tetap bisa beriman dengan kokoh, pasti beda tuh si kekuatannya gitu ya. Levelnya di mata Allah pasti akan beda juga gitu. Nah, jadi ketika dia berdoa, kemungkinannya adalah ada tiga. Satu, Allah biarkan dia tetap di bawah pemerintahan yang zolim tadi, tapi dia tetap menjadi orang yang kekokohannya semakin tinggi gitu dibandingkan wanita lainnya gitu. Karena setiap hari diuji. Ya, tapi tetap lurus gitu kan ya. Ya udah fokusnya dia ke anak-anak saja gitu kan ya, membesarkan anak-anak sebagai generasi yang akan datang gitu. Semoga tidak ikut bapaknya lah gitu. Nah, ibunya kan yang menjadi tiang negara, mempersiapkan generasi selanjutnya gitu. Atau yang kedua, dia berdoa ke Allah, maka Allah rubah hati suaminya itu, diberikan macam-macam pengajaran ya, ujian sehingga tunduk ya. Nah, sehingga si suaminya yang tadinya berlaku tidak adil di rumah tangga itu, karena sang istri memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan manusia lain kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah ganti imamnya. Ya. Dibuatlah hingga bercerai, ya, kemudian digantikan dengan imam yang baru. Tapi yang jadi problem itu seringkali nggak committed ketika berdoa kepada Allah. Ya. Yang menentukan syaratnya orang yang berdoanya gitu. Sama dengan ketika orang ribut di rumah tangga. Ya. Kan Al-Quran itu sederhana, nggak dibikin rumit. Dengan pasangan sudah sekian lama, cekcok terus, selalu ribut, rumah itu seperti neraka, anak-anak jadi korban. Ya kemudian ditanya, gimana, mau cerai aja? Ya, aduh gimana ya, tapi kalau cerai nanti apa kata orang? Ya kan?
Tapi kalau saya belum siap nih kalau bercerai gitu, kasihan anak-anak gitu kan ya. Ya udah rujuk, perbaiki hubungannya. Ah, tapi susah. Ya karena suami itu begini begitu kan. Loh, jadi maunya gimana? Kalau mau tetap bersama, harus dua-duanya tawakal, perbaiki hubungannya, mohon pertolongan Allah. Ya kan? Tapi kalau tidak, ya bercerai saja dengan menjaga hubungan tetap baik sehingga anak-anak tidak jadi korban. Gitu kan? Nah, biasanya bingung antara dua itu. Akhirnya ya udahlah pilih tetap bareng saja meskipun harus seperti ini gitu kan ya. Tapi akhirnya ngeluh terus. Nah, itu yang kemudian akhirnya pasti doanya akan tertolak. Jadi sudah dizolimi oleh suami, hatinya terganggu, ya akhirnya mohon ke Allahnya pun jadi bentuknya itu keluhan ya. Padahal harusnya kan tadi, ya sudah kita dizolimi, kita terus memperbaiki dengan Allah, kita mohon ke Allah, biar Allah yang kasih nanti di antara tiga jalan tadi, gitu kan ya. Kalau saya harus tetap dengan orang ini selamanya, maka buat hati saya kokoh dan tidak terpengaruh. Dan fokus saya tetap membangun tadi, fungsi saya sebagai ibu, mungkin mendidik anak-anak agar mereka tumbuh menjadi hamba yang soleh. Atau kedua, jika Allah gantikan dengan suami yang lain, dibuat bercerai, ya saya ridho ikut aja. Atau mudah-mudahan yang terbaik Allah rubah hati suaminya kan. Nah, seperti itu, Ndra. Jadi artinya mana yang harus diambil, yaitu tadi tergantung kepada kondisi kita. Cuman kan seringkali kita itu ketika ada problem mohon ke Allah, harusnya berserah diri. Ini, ya Allah, saya mohon bantuan, tapi nanti bantuannya kalau bisa gini ya Allah. Bantuannya jangan kayak gini ya Allah, nanti kalau misalkan kayak gini saya nggak kuat. Jadi saya maunya begini, Allah harus beri saya solusi seperti yang saya inginkan gitu. Ya itu pasti nggak akan terjadi. Ya. Allah kan nggak bisa diatur oleh makhluk gitu. Ya, jadi kita yang harus mohon ke Allah memberikan tadi pengaturan yang baik atas kondisi kita. Kitanya saja bangun ketakwaan, dari mana jalan keluarnya atas situasi yang secara logika ini kayaknya sudah tidak mungkin keluar. Biar Allah nanti yang ngasih gitu jalan tak terduganya. Gitu kira-kira, Ndra. Jadi memang nggak mudah ya, nggak mudah kan, makanya saya nggak akan bisa jawab karena nggak bisa jawab detail karena gini, kan yang menghadapi itu teman-teman ya yang punya problem terkait itu, pertimbangannya dan lain sebagainya, latar belakangnya apa yang dirasakan, tapi kaidahnya seperti itu, gitu. Baik, terkait terzolimi ya. Jadi yang satu adalah ya tadi ya, kan bahasa Indonesianya terzolimi ya teraniaya lah gitu ya. Ya, teraniaya itu levelnya mau itu secara fisik, mau secara hati gitu kan ya. Jadi kalau orang disakiti secara hati, dia mengatakan saya dizolimi, saya dianiaya gitu. Ya, jadi itu menjadi istilah yang umum digunakan setiap kali orang dianiaya atau terzolimi tadi ya, tersakiti, dia mengatakan bahwa saya terzolimi gitu. Tapi kan jelas bahwa di Al-Quran juga banyak hal yang kita tidak suka Allah timpakan, gitu kan? Jadi bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, ya. Atau bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, sehingga Allah mengatur, ya. Nah, sehingga tadi ada penyakit hati yang tidak bisa keluar kecuali dia ditimpa oleh sesuatu yang menunjukkan gitu ya adanya sebuah penyakit tersembunyi. Ya tentu dengan diizinkan dizolimi oleh orang lain gitu. Jadi Allah itu punya mekanisme seperti itu gitu. Jadi kita harus ngerti dulu definisi dizolimi itu adalah dizolimi oleh orang lain ya. Itu sebuah keniscayaan manusia di dunia itu pasti adalah yang menyakiti dia ya. Mau itu dalam bentuk tindakan, mau itu dalam perkataan gitu kan, sikap, itu selalu akan terjadi begitu. Gitu. Tapi bicara dia terzolimi atau enggak secara hakikatnya adalah
ketika perlakuan orang yang kurang baik itu berpengaruh ke hatinya, sehingga kemudian dia timbul, ya misalkan tadi ya, timbul jadi kotor juga gitu ya. Nah, sehingga sudah dizolimi, kemudian terganggu hatinya, kemudian ada dosa di sana, akhirnya jadi tertutup, jadi double ruginya. Padahal sebenarnya Allah sudah berikan gini, orang yang doanya itu tidak terhalang, diantaranya adalah orang yang dizolimi kan. Jadi kalau kita misalkan disakiti oleh orang, yang pertama kita lakukan adalah berdoa ke Allah ya. Berdoa ke Allah ya, agar ditunjukkan bahwa apakah rasa sakit yang saya rasakan ini adalah sesuatu yang baik atau bukan buat saya gitu. Ada hikmah apa di balik sakit yang saya alami ini gitu. Nah, kalau dia berdoa, Allah akan kasih itu. Itu pasti ada manfaat di balik semua rasa sakit ya. Karena kalau orangnya udah nggak punya, kalau orangnya sabar, kalau orangnya itu punya pengetahuan, punya keyakinan bahwa tidak akan menimpanya apapun kecuali atas izin Allah, ya. Semua yang menimpa dia itu tidak akan merasa dia dizolimi gitu. Ya ini mah wajar lah, saya mengalami ini, pasti ada hikmahnya, dia akan langsung ke situ gitu kan. Tapi ketika orang ditimpa sesuatu dari luar, biasanya orang itu umumnya reaksinya adalah langsung fokusnya kepada yang nimpa dia gitu. Misalkan disakiti orang, dia langsung fokusnya kepada orang yang nyakitinya gitu. Padahal sebenarnya kalau dengan pengetahuan Al-Quran, ketika kita ditimpa sesuatu, mau itu lewat manusia lain ya, ataupun lewat peristiwa apapun, yang pertama kali nggak melihat yang menimpanya kita, tapi yang mengizinkan itu menimpa kita kan. Ya Allah, kenapa ya kok saya kebentur pohon? Ya Allah, kenapa kok saya kemalingan? Ya Allah, kenapa kok rumah saya kebakaran gitu kan? Ada apa ya Allah ya? Istighfar dia yang banyak gitu. Jadi kebayang ya, beda kan? Ketika misalkan tadi ya banyak hal gitu. Jadi yang pertama adalah dia harus paham bahwa segala sesuatu yang menimpa itu tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Ya. Bukan berarti Allah yang menimpakan gitu, tapi misalnya musibah terjadi karena kesalahannya sendiri kan. Itu sudah sunatullahnya gitu. Ya. Ketika ada kesalahan, ada musibah yang menimpa sebagai koreksi agar dia dibersihkan dari kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Ketika ditimpa musibah, itu belum tentu zolim. Ya, ketika dia ditimpa sesuatu yang dia anggap tidak baik, dia bersabar, dia lihat ada hikmah apa di balik itu, alih-alih itu menjadi kezoliman buat dia, yang ada malah makin mengenal Allah, cahayanya makin terang. Tapi kalau dia nyikapinya salah, kezoliman itu jadi akan menutupi, itu yang disebut zolim sebenarnya. Jadi istilah zolim adalah ketika ada sesuatu yang menutupi hati kita dari cahaya Allah. Gitu. Nah yang di luar itu mah mau yang menimpanya enak atau nggak enak, itu belum jadi kezoliman kalau si hatinya nggak tertutupi oleh itu gitu. Bahkan sesuatu yang buruk pun bisa berubah menjadi nikmat. Pengajaran bisa menjadi naik kelasnya gitu di hadapan Allah. Bagian keduanya tadi kan karena dikaitkan dalam konteks hutang ya. Jadi yang berhutang. Jadi yang satu yang nagih, yang satu yang ditagih ya. Yang satu yang ngasih utang, yang satu yang minjem gitu. Itu tadi kan ketika hari ini macet gitu kan, macet, maka masing-masing kembali kepada ayatnya gitu. Kalau nggak kembali ke ayatnya, dua-duanya kena kezoliman, jadi gelap nanti. Yang punya uang, baca Al-Qur'annya gitu kan ya. Kalau seandainya orang yang berhutang dalam kesulitan, maka hendak engkau memberikan tempo ya. Tapi jika engkau menyedekahkan, maka itu lebih baik bagimu.
Terus kita katakan kemudian dalam konteksnya misalkan, tapi dia punya uang tapi dia nggak mau bayar aja gitu. Dia tidak mementingkan hutangnya gitu kan ya. Nah, dalam hal itu tadi kita menagih, kalau dia nggak mau bayar ya, itu urusan dia dengan Allah. Nah, kita harus memastikan hati kita tidak terganggu oleh itu. Karena atas izin Allah, orang ini nggak bayar-bayar meskipun dia punya uang gitu. Maka dia yang berlaku zolim kepada kita. Nah, agar kita tidak ikut jadi kotor hatinya karena kesal-kesalan kepada dia, maka ketika kita benar-benar dizolimi karena dia ada uang tapi nggak mau bayar, maka kita mohon ke Allah, ya Allah, tadi beri hamba rizki yang lebih hak, barangkali yang tadi tidak dikembalikan ada hal yang salah juga ya. Barangkali itu salah satu cara Allah mengambil juga rizki kita yang tak kurang zakatnya ya. Atau ketika membantu juga tadi kan, tidak adil. Karena kita juga waktu ngasih pinjem juga tidak melihat betul ya, apakah ini sesuatu yang harus dibantu atau tidak, gitu kan. Jangan-jangan dulu waktu pas ngasih pinjem karena diiming-imingi bunga, misalkan contoh. Itu kita evaluasi semua gitu. Nah, ketika tadi terhalang, maka kita istighfar ke Allah. Jadi prinsipnya sama aja. Nah, bagi orang yang tadi ditagih-tagih dengan kasar, padahal dia punya keinginan untuk bayar, maka dia juga harus kembali kepada ketakwaan, kembali kepada Allah dan Rasulnya kan. Yang dia lakukan apa? Hadapi, nggak boleh pergi. Hadapi orang yang menagih dengan kasar tadi, maka bersabar dengan perlakuan orang yang tidak enak, sambil mohon ke Allah jalan keluar gitu. Nah itu seandainya ada hal-hal yang kurang tepat, mungkin dulu saya minjem ke orang itu karena kurang tawakalnya ke Allah, terlalu cepat menganggap SOS gitu kan. Padahal Allah kan bisa ngasih bantuan di ujung ya. Ketika sudah sangat butuh, belum ada jalan keluar, ya kadang-kadang kita patah duluan gitu, benteng pertahanannya. Padahal Allah bisa ngasih bantuan tuh di ujung. Ketika udah nyaris mau mentok ya, baru Allah kasih jalannya gitu. Kadang diuji juga sampai ujung. Apakah dia masih tetap berpegangan dan yakin pada Allah nggak? Kalau Allah ulur bantuannya gitu. Itu cara Allah nguji juga. Seperti Nabi Ibrahim yang dilempar ke api kan. Ketika dilempar ke api ya apinya langsung dingin gitu kan ya. Nah hal-hal seperti itu tuh. Jadi bagi yang tadi ditagih dengan cara keras, maka dia hadapi, dia mohon ke Allah ya. Nah semoga Allah, karena kan gini, sudah ada hadisnya yang jelas ya. Orang yang berniat untuk membayar hutangnya, Allah akan kirimkan 2 orang malaikat ya untuk membantu dia hingga lunas tuh hutangnya gitu kan ya. Nah jadi balik lagi bahwa cara menghadapinya masing-masing kembali kepada ayatnya. Yang nggak bisa bayar, dikejar-kejar, termasuk kalau dikejar pinjol ya. Ini saya menyampaikan, kita kan ya manusia belajar dari proses dan pengalaman. Ketika kita dikejar oleh pinjol, ya hari ini dengan bunga berbunga, udah jelas riba, cuman kita merasa terdesak, terpaksa kita ambil. Hari ini dikejar-kejar debt collector, nggak boleh kabur, hadapi, minta negosiasi, minta bunganya dihapuskan, kembali ke pokoknya saja, sambil tawakal ke Allah, lihat nanti di belakangnya ada apa yang terjadi gitu kan. Bahkan kadang-kadang pokoknya dikurangi gitu kalau pengalaman dari beberapa orang ya yang melakukan itu. Nah, biasanya orang kan ketakutan, kabur, diancam oleh debt collector, akhirnya ngambil lagi jalan pintas dan jalan pintas gitu. Padahal sebenarnya Allah juga yang ngedesain itu agar kita semakin horor ya. Nah sudah saatnya mohonnya langsung ke Allah, nggak bisa ke manusia kan, dengan menghadapi itu sambil tawakal. Ya cuman ya itulah jalan kembali itu ya memang hanya ke Allah saja gitu. Ya gitu Ndra, harus dibuktikan. Alhamdulillah sahabat sekalian, jadi ya tema kita kajian Rabu lebih arahnya ke sana ya. Bagaimana tadi aplikasi Al-Quran lah gitu dalam kehidupan harian ya. Jadi memang tidak mudah ketika banyak problem tadi menimpa kita macam-macam, yang enak atau nggak enak.
Yang membuat itu jadi tutupan hati adalah bagaimana kita menyikapinya sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita enak atau nggak enak, kalau kita meresponnya dengan baik, maka itu akan ditambah nikmat gitu oleh Allah gitu kan. Jadi bisa jadi hari ini Allah nimpa ujian itu enak, yang enak pun ujian, yang tidak enak pun ujian. Tapi itu sebuah proses yang sudah Allah desain agar orang itu selalu kembali ke Allah ya melalui semua hal yang menimpa dia, agar kemudian hal itu Allah rubah menjadi sebuah karunia ya bagi dia ya. Makanya barang siapa yang bersyukur maka Allah tambah nikmatnya gitu. Tapi kebanyakan manusia itu kufur gitu. Jadi kembali bahwa bahkan dizolimi oleh orang pun jangan dianggap itu sesuatu yang tidak baik. Karena kita itu kan tadi banyaknya terzolimi karena yang kesinggung hawa nafsu. Kemudian kita mengatakan setiap kali hawa nafsu kita sakit, kita terzolimi sama orang. Kemudian kita doa kepada Allah agar Allah balas orang itu. Jadi sudah disakiti orang yang teriak hawa nafsunya, kemudian menggunakan hawa nafsu, berdoa juga ke Allah agar orang lain itu dibalas dan disakiti. Jadi sudah double-double ruginya gitu. Tapi kalau tadi kita ditimpa yang nggak enak, kita diam dulu, ya Allah, sebenarnya yang saya rasakan ini hak atau tidak kalau saya marah? Hak atau tidak kalau saya tersinggung? Atau memang ini bagian dari engkau menyingkap ada penyakit di dada ya? Karena kalau orang bersih hatinya mau diapa-apain oleh orang juga, dia nggak akan membalas dengan hal yang sama. Dia akan balas dengan sesuatu yang lebih baik lah gitu. Bahkan mungkin dia mendoakan orang itu agar ya Allah berikan hidayah lah mudah-mudahan gitu kan ya. Dan kita sendiri semoga diberikan kesabaran terhadap apa yang menimpa gitu kan. Wah itu langsung cepat diijabahnya karena tidak kepancing oleh hawa nafsu ketika berdoa. Kemudian mendoakan yang baik bagi orang yang tadi melakukan keburukan. Mungkin dia melakukan keburukan karena kebodohan. Dan kita mohon diperkuat hatinya. Wah Allah cepat tuh kalau doanya seperti itu. Tapi kan doa seperti itu tuh hawa nafsunya nggak suka, nggak puas soalnya gitu kan. Ngapain ngedoain orang udah dianya ke kitanya jelek, tambah lagi kalau kita harus baik ke dia kan. Nah itu akan balas-membalas. Tapi yang rugi adalah kita sendiri gitu. Nah jadi itu contohnya seperti itu gitu. Beratnya Al-Quran, keadilan di sisi Allah. Karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Kalau kita takwa, nanti selesai itu urusan-urusannya kan. Tapi selama kita mengatakan dalam hal itunya belum tuntas, sulit kita mengatakan saya udah bolak-balik bersabar, berdoa, Allah belum ijabah, pasti ada yang belum selesai di kitanya. Karena nggak mungkin Allah begitu ya. Jadi kembali lagi, ya sudah, kalau memang sampai hari ini belum keluar, di-reset lagi, diluruskan lagi, ini gimana sih nyikapinya ya? Berarti kemarin saya masih salah nih, saya masih terlalu fokus kepada orang itu. Misalkan tadi, terlalu fokus kepada suami, terlalu fokus kepada orang yang menyakiti saya ya. Alih-alih saya fokus kepada Allah, kenapa Allah izinkan itu menimpa? Ada kesalahan apa yang harus saya perbaiki, sehingga nanti biar Allah yang merubah semua dunia saya. Nah itu memang nggak mudah gitu, tapi seminimalnya kan kita jadi ngerti, rumusnya Allah tuh gitu. Kalau itu tidak berhasil terwujud, itu ya maklum karena kita memang nggak mudah ya untuk menggunakan SOP Allah menyikapi kehidupan. Karena ada hawa nafsu. Nah makanya tadi mohon ke Allah agar semakin dikuatkan akalnya, agar tidak terjebak terus oleh hawa nafsu kita sendiri. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan juga minggu depan kalau yang begini lebih enak, kita lebih enak gini mungkin ya, Andra ya. Jadi ada materi pengantar, setelah itu ada tanya jawab seperti ini. Jadi gelaran materi yang khusus itu hanya kalau ada keperluan ya. Tapi mungkin defaultnya seperti ini, kajian Rabu rasanya lebih enak ya. Jadi lebih langsung tanyakan on the spot gitu kan, supaya bisa langsung kerekam panduan-panduan yang kita bisa gunakan untuk mengatasi kasus masing-masing gitu. Baik, terima kasih sahabat sekalian, kita sama-sama akhiri ya kajian hari ini. Kita sama-sama beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.